dipersembahkan oleh Itu surat apa itu? Surat Al-Kahfi. Ya. Al-Kahfi ayat Yang ke-28. halaman Yang ke-297. kiri kanan. Kanan. Itu dalam kanan itu dia baris keberapa sampai keberapa? 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Pesantren Yatim Hafiz Al-Quran Mutakin Boarding School di kawasan Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta memiliki 2 orang santri istimewa. Keduanya adalah Muhammad Gozi Akbar atau biasa dipanggil Ahmad yang berusia 13 tahun asal Tegal, Jawa Tengah, dan Kamil Ramadan atau Kamil asal Magelang yang berusia 14 tahun. 2 bocah yatim ini mampu menghafal Al-Quran lengkap dengan terjemahannya. Mereka juga bisa mengartikannya ke dalam bahasa Inggris, sekaligus mampu menafsirkan maknanya. Jadi wajar jika keduanya mendapat julukan sebagai Google-nya Al-Quran. Ahmad dan Kamil mengaku belajar Al-Quran sejak usia 8 tahun. Dalam waktu setengah tahun, Kamil sudah bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Sedangkan Ahmad selesai menghafal Al-Quran dalam waktu 8,5 bulan. Berkat kemampuannya, Ahmad dan Kamil mampu berprestasi di berbagai ajang kejuaraan. Antara lain juara Hafiz Indonesia tahun 2017, juara 3 Musabaqah Hifzil Quran tingkat ASEAN, dan juara 6 tingkat internasional di Jeddah, Arab Saudi. Hebatnya, selain mampu menghafalkan Quran, Kamil juga sudah bisa menghafal lebih dari 1.500 hadis. Sementara Ahmad lebih dari 600 hadis. Sungguh luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasna'ul fulk wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru min. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Oke, itu tadi halaman berapa itu? Halaman yang ke-226. Surat apa? Surat Hud. Surat keberapa? Surat yang ke-11. Juz berapa? Juz yang ke-12. Ayat berapa? Ayat yang ke-38. Coba Ahmad terjemahkan. Apa ayat itu? Dan dia Nuh membuat kapal, dan setiap kali lewat di hadapannya pemuka-pemuka kaumnya, mereka mengejek Nuh. Dia Nuh menjawab, sungguh jika kalian mengejek kami, maka kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Coba Kamil, apa bahasa Inggrisnya? Coba terjemahkan. And he was constructing the ship, and every time the chief passed by him, they mocked at him. He said, if you mock at us, then that we can mock you as you mocking to us. Oke, sekarang Buya mau dengar halaman 78. 78 ayat ke-1, ke-2, ke-3 dari atas. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Coba Ahmad terjemahkan. Dan hendaklah takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan kesejahteraannya, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka bertutur kata dengan kata yang baik.
Kamil, coba bahasa Inggrisnya. And let them had left some of their means as to their own, and they had left a week of spring. So let them fear Allah, and let them speak the right words. Okay. Tar, ngopi dulu ya. Ahmad mau apa? Teh? Kopi? Teh aja ya. Ntar ya. Ya, pesan kopi dulu ya sebentar ya. Murojaah aja dulu sambil murojaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Mas, boleh minta kopi dong, Mas? Siap. Saya kopinya tapi nggak pakai gula. Wah, nggak pakai gula. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenal dengan Pak siapa? Saya Pak Ike, tapi orang santri saya panggil saya Buya. Buya, Masya Allah, mohon maaf mengganggu. Barusan saya merasa coffee shop saya ini langsung auranya aura masuk surga ya. Masya Allah. Amin. Nanti mulai besok, ya kita putar terus nih. Murotal, setuju, pakai setuju, speaker yang setuju. keras. Kalau boleh tahu Buya, itu anak-anaknya Buya? Ini saya udah anggap mereka anak saya, tapi sebenarnya mereka anak asuh saya. Anak asuh. Anak asuh. Mereka ini anak-anak yatim. Oh, Anak yatim. habis Quran? Alhamdulillah. Masya mereka Allah. hafal Quran. Buya, boleh nggak saya ngobrol-ngobrol sama anak-anak Boleh. asuhnya Buya? Buya udah pesen Saya tadi udah pesan Kopi, kopi, pahit. Kata pahit Oke. buat anak saya itu Oke, teh oke. mereka dua. Gimana kalau ada teh, ada taro latte gimana? Boleh taruh boleh ya? latte. Iya. Enak tuh ya. begini Mantap, Buya. pokoknya. Silakan Buya, Siap, Masya siap, Allah. Buya. Begitu Makasih, ya. Mas, ya. Makasih. Wih. Assalamualaikum. Wih, Pak Ustadz udah di sini aja curi start. Tahu aja saya mau ngobrol. Soalnya saya dari tadi dengar itu langsung nggak tahu ya, ada suasana yang berbeda. Kita biasanya kan cuma alunan musik, instrumental, tapi ini tadi Masya Allah. Betul. Musik ilahiyah yang Masya Allah langsung jelek. Itu dia. Apalagi ayat yang dibaca, itu saya betul-betul Dalam terkena banget ya. tadi. Buya, mohon maaf, saya biasanya kenal Pak Ustadz. Ya kalau ngobrol, itu nggak pernah berhenti ngomong. Ngomong. Tapi begitu tadi dengar ada yang berotot, diem kita berdua bener-bener takjub, Masya Allah. Boleh kenalan sama siapa namanya? Saya Kamil Ramadan. Kamil Ramadan. Ramadan. Assalamualaikum Kamil. Dan juga Muhammad Ghazali Akbar. Muhammad, dipanggilnya? Ahmad. Dan juga Kak Kamil. Salam kenal. Ini Pak Ustadz Wijayanto, saya Kinos. Barusan bener-bener kita amazed banget sama suaranya, lantunan murotal yang luar biasa, Masya Allah. Bikin adem banget Pak Ustadz ya. Iya. Ih, udah hafal berapa ini nih? Jus nih? Alhamdulillah sudah 30 juz. 30. Itu bukan sudah, berarti sudah Udah selesai. kelar. Itu udah kelar itu. Maknanya juga. Iya. Alhamdulillah. Jadi dia sudah bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahkan dalam bahasa Inggris. Dan sekarang sedang mempelajari menghafal tafsirnya. Jadi mereka tahu juga posisi dari ayat itu, di ayat berapa, di halaman berapa. Jadi kalau tiba-tiba di sidak, inspeksi dadakan, bisa jawab, langsung bisa insya Allah. dibacakan. Bahkan gini, Pak Kinos, kita sebutkan satu kata aja, langsung dia akan mencari. Lanjutin. Bukan, dia akan mengatakan kata itu berada di Al-Quran surat ini halaman sekian di baris sekian ayat sekian. Subhanallah. Kata Pak Ustadz. Kata, misalnya, ini misalnya. Nanti saya sebetulnya yang lebih tertarik lagi bagaimana bisa mendidik seperti ini. Itu benar. Kedua, tentu ini diperlukan effort ya, Iya. artinya kemauan yang Iya. sungguh-sungguh Iya. itu. Iya. Ketiga, sebetulnya kok bisa ya seusia begini, maksudnya seusia Itu gini benar. bisa hafal ayatnya, hadisnya, bahkan bisa tahu. Tadi saya lihat ya, ada Iya. murojaahnya itu pakai halaman berapa, surat keberapa. Pakai bahasa Inggris lagi Pakai tafsirnya. bahasa Inggris lagi. Masya Allah. Coba saya ini kata Pak Ustadz, kata. Dilanjutin dulu ya. Ya. Lanjutin dulu misalnya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Masya Allah. Ini. Itu surat apa itu? Surat Al-Kahfi Ya. Al-Kahfi ayat ayat yang ke-28, halaman halaman yang ke-297. kiri kanan. Kanan. Itu dalam kanan itu dia baris keberapa sampai keberapa? 1, 2, 3, 4. Masya Allah, segitunya. Padahal saya Kinos cuma lihat karena saya berpikir ini pemuda Al-Kahfi. Jadi inspirasi saya ini kayak Al-Kahfi. Iya. Al-Kahfi akan tokoh pemuda yang luar biasa. Sampai diberi kesempatan hidupnya 300 tahun lebih. Masya Allah. Luar biasa dan langsung tahu ayatnya berapa. Baris berapa, baris halaman berapa, Masya Allah. Luar biasa. Umur berapa sih, Kamil? Umur saya sekarang 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun, Masya Allah. Kalau Ahmad? Umur saya 13 tahun. 13 tahun dan 14 tahun. Kita lagi ngapain ya 13-14 tahun ya? Lagi main Sekarang bola. Kinos berapa? Iya. Alhamdulillah dia ini hafal dalam umur 8,5 tahun. Masya Allah, luar biasa. Dan Belajar dari umur berapa sih? mulai 8 tahun. 8 tahun. Terus? Jadi Kamil ini menghafal dari 0 30 juz selesai dalam waktu 6,5 bulan. 6,5 bulan. Emang mungkin Pak Ustadz? Mungkin lah, mungkin bagi usia segitu. Insyaallah. Iya, mungkin. Asal ada kemauan, itu. Kemampuan ada. Kalau Oke. Pengetahuan ada. Oke. Tapi yang susah yang kemauannya itu. Iya, yang berat itu. Nah, Buya ini tadi kan dibilang anak yatim. Iya. Yatim piatu atau yatim aja? yatim aja. Nah, ini diasuh sama Buya itu kenapa? Karena panti asuhan di rumah atau dibawa aja ke rumah apa gimana? Kami membuat pesantren khusus untuk anak yatim. Oke. Pesantren untuk anak yatim. Jadi mereka ini mulai dari kecil kelas 1 SD sampai dia jadi sarjana, kami biayai, kami didik semuanya. Bukan hanya sekolahnya, bukan hanya makannya, sampai pakaiannya pun juga, apapun juga kami tanggung. Tapi syaratnya kami mewajibkan mereka tuh harus hafal Al-Quran pada SD 30 juz. Harus hafal Al-Quran, harus tahu letak ayatnya, ayat berapa, terjemahnya, harus hafal hadis 500 hadis, harus bisa menerjemahkan bahasa Inggris juga. Nah, baru habis itu mereka kami lanjutkan sekolah SMP, SMA, dan kuliah. Mau kuliah, mau jadi dokter boleh, mau jadi insinyur boleh. Yang penting harus hafal 30 juz. Masya Allah. 6,5 bulan sudah hafal atau udah hafiz Quran. Luar biasa. Pengen tahu caranya gimana 6,5 bulan bisa menghafal Al-Quran itu gimana ceritanya. Iya. Tapi saya siapin dulu minumnya kali ya, kasihan nih. Kamil sama Ahmad pasti haus. Sebentar Pak Ustadz ya, sebentar Buya ya. Nih, ngopi dulu. Ngopinya ngobrol perihal iman Buya. Ahmad sama Kamil. Di sini bukan sembarang ngopi. Ngobrol perihal apa Pak Ustadz? Iman. Jadi kita bukan hanya sekedar ngopi untuk makanan jasmani, tapi juga ngopi secara kejiwaan silaturahminya. Tapi juga kita selalu ada pesan-pesan Qurani, pesan-pesan hadis. Dan Luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Di sini dapat manfaat dunia akhirat mudah-mudahan. Iya. Jadi, Kamil, iya. cobain dulu dong. Cobain dulu. Cobain dulu. Biar Ada lega varian, lagi. ini varian baru. Apa sih ini sih? Taro latte. Taruh latte. Aku belum pernah dikasih ini. Taruh latte. Mantap. Nih untuk yang 30 juz kayak nih. Iya. Enak? Enak dong. Mantap ya. Wah, Buya juga cobain dulu. Sar, ayo Sar. Ya, Silakan. Nah, Buya tadi kan Kalau kalau gitu nggak salah dirutin, ya. sambil ngobrol nih Buya ya. Ya. Salah satu syaratnya tadi adalah harus hafal. Terserah nanti kuliahnya mau kedokteran kayak insinyur kayak, tapi harus hafal. Pertanyaannya, kalau nggak hafal gimana? Karena seperti kita ketahui bahwa daya ingat setiap anak itu beda-beda. Nah, Sebenarnya mungkin Ustadz nanti yang lebih tepat ya. Tapi saya mau mengatakan dulu sistem di kami. Anak itu alhamdulillah walaupun akhirnya 3 tahun dia menghafal, alhamdulillah bisa. alhamdulillah Bisa 3 Pak tahun. Ustadz. 3 tahun. 3 tahun.
Ada yang 6,5 bulan, ada yang 8,5 bulan, ada yang 1 tahun. Nanti akan ada anak kecil umur 6,5 bulan yang sekarang udah hafal 28. Umur berapa? 6,5 tahun, hafal 28 juz. Tapi mungkin nanti ada teman saya udah saya bilang, tolong deh antarin nanti gitu. Dia nanti ngantarin ke Gak usah sini kesini nanti. deh. Kesini. Malu saya. Gimana tapi, Pak Ustadz? tapi mungkin kita minta Tapi dulu silakan, Ustadz dulu. Ustadz. kuncinya ada 3 ya. Satu Ya. ada kemauan, itu yang paling sulit. Karena dari segi kemampuan sebetulnya Allah beri mampu. Dari segi pengetahuan sebetulnya orang itu punya pengetahuan standar. Semuanya punya rahmat Allah. Rata-rata kita jangankan itu. Orang yang berkebutuhan khusus saja bisa menghafal Quran. Ya. Orang yang, mohon maaf, orang agama Terbatas lain. ya maksudnya? Iya, orang terbatas saja masih bisa menghafalkan Quran. Nah, artinya orang difabel saja bisa hafal Quran. Nah, jawabannya sederhana. Di dalam Al-Quran, tolong saya dilengkapi ini. Walaqad yasarnal Quran. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ngomong-ngomong, itu ayat itu ada berapa biji dalam Al-Quran? Ada 4 kali. Ada 4 kali. 4 kali. Di surat apa? Al-Qamar. Al-Qamar. Ayat berapa sama ayat berapa? Ayat yang pertama ayat yang ke-17, yang kedua ayat 22, yang ketiga ayat yang ke-32, 32. yang terakhir ayat yang 40. Ke-40. Oh, Itu artinya apa? Artinya apa coba? Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal atau untuk dipelajari. Maka apakah ada orang yang ingin mengambil pelajaran darinya? Oh, halaman berapa itu dalam Al-Quran? Halaman yang ke-529, 529 dan 530. Oh, coba Kamil atau Ahmad, bahasa Inggrisnya apa? And in that we have made easy to the Quran for remembrance. So is there any people who is want to receive admonition? Pak Ustadz, saya merinding dengernya. Dimudahkan. Ternyata menghafal Quran itu Allah sendiri yang nasib. Dimudahkan. Sungguh dimudahkan terhadap Al-Quran ini. Jadi untuk mempelajarinya, untuk menghafalkannya, itu lebih mudah daripada kitab yang lain. Oke. Jadi untuk anak-anak umur berapa sih sebenarnya bisa diperkenalkan dengan hafalan Al-Quran? Kalau saya yang saya coba lakukan saat ini umur 5 tahun paling 5 tahun. paling cepat. Mulai Jadi saya efektif karena memang saya mensyaratkan anak itu bisa makan sendiri, bisa bisa mandi sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita coba praktekkan, dan banyak orang yang sudah mencoba mempraktekkan, mulai dari anak itu lahir diperdengarkan aja Al-Quran. Insya Allah setiap hari kalau kita perdengarkan terus tuh Al-Quran, 3 tahun, 4 tahun dia sudah bisa langsung menyambung. Oh nih, kita sebutkan aja Al-Quran, dia langsung nyambung. Hanya dengan mendengarkan Al-Quran. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Saya pengen punya anak begini, Pak Ustadz. Harus dari awal. Karena konon katanya kalau orang tua yang punya anaknya itu hafiz Quran, misalnya nanti insya Allah di akhiratnya pakai mahkota di surga, investasi surgawi, meningkatkan derajat di surga di dalam surat At-Tur ayat 21. Gimana bunyinya? والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Terjemahnya, dan orang-orang yang beriman dan mengikuti mereka dengan keimanan, kami akan kumpulkan mereka dengan keturunan mereka, dan apa yang kami tuliskan bagi mereka dari amal-amal mereka sedikit tanpa terkecuali. Setiap perkara akan dibalas sesuai dengan dia perbuat. Masya Allah, luar biasa. Bahkan disambungkan. Jadi dalam Ibnu Katsir menafsirkan disambungkan itu misalnya gini. Kinos itu hafalan ayatnya cuma 1 juz misalnya. Ya. Anaknya bisa 5 juz.
maka surganya lebih tinggi dong. Ya. Dan kata disambungkan itu diangkat derajatnya. Jadi nanti yang kinos surganya hanya di bawah, karena punya anak yang hafal Quran, maka dia disambungkan ke atas. Jadi di-upgrade oleh anaknya. Masya Allah. Makanya bapak ibunya Kamil, bapak ibunya Ahmad ini Masya Allah luar biasa, nanti akan diangkat. Maka ini pentingnya mendidik anak-anak supaya dia paham baca Quran dan menghafalkannya. Karena ini nanti akan jadi, ya bukan hanya syafaat loh, penolong kita. Jadi syafaat di surga kita. Bahkan jadi mahkota, bahkan bisa naikkan grade. Surga kita ini nanti berjenjang dan kita di bawah bisa terangkat oleh anak-anak kita. Umur 5 tahun ya. Apalagi Buya. Masya Allah. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nah, Pak Ustadz dan juga Pak Oji, nih dengar-dengar juga katanya Kamil sama Ahmad udah pernah pergi ke luar negeri. Ke Rusia kalau nggak salah, Bu ya? Iya, ke bener ya? Rusia, Ke Rusia. Itu ke beberapa negara pernah. liburan. Enggak. Jadi kalau ke Rusia itu waktu itu kebetulan mereka diminta sebagai bintang tamu dalam lomba musabaqah hifzil Quran tingkat internasional di sana. Masya Allah. Jadi, Diminta oleh? Kayak ini di sana tuh Asosiasi majelis Muslim. ulamanya Rusia iya. lah gitu loh. Majelis ulama. Ketua majelis Terus ulamanya. Ahmad sama Kamil di sana ini baca Quran. Ya mereka tampil dan ya Masya Allah ya. Responnya? Responnya amat luar biasa ya. Mereka tuh banyak yang menangis karena disampaikan juga kisah mereka Sampai ini. nangis, Pak? Banyak sekali yang menangis. Kenapa? Ya karena mereka mendengar bahwa pertama anak ini adalah anak yatim. Kemudian mereka menghafal dalam waktu hanya 6,5 bulan. Kemudian mereka menghafal bukan hanya sekadar hafal, tapi mereka ngelotok di mana posisinya apa, sehingga itu yang membuat terharu mereka semua. Ini di sana. Google Quran loh ini. Maksud saya. Saya tadi Makanya hanya Pak Ustadz seneng banget di episode ini. Biasanya kalau dia ngasih, coba Kinos baca surat ini ayat berapa, saya browsing dulu. Dari tadi dikeluarin terus sama Pak Ustadz, tinggal nanya aja sama kami sama tinggal Ahmad. nyebut satu kata aja langsung Bisa sambung. Tapi hadis juga ya? Hah? Hadis juga. Hadis apa? insya Allah bisa juga. Coba. Man salaka torikon. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Itu riwayat siapa tuh? Muslim. Imam Muslim. Artinya apa Pak Ustadz? Artinya apa tuh? Artinya yang dengan saya. Iya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. Yang saya nepak ya. Iya. Biar Pak Ustadz ada kerjanya gitu kan. Enak aja. Man salaka, siapa yang menempuh jalan-jalan menuju ilmu, maka dia akan dilapangkan jalan menuju surga. Tidak hanya itu, malaikat akan datang menuju sakinah. Makanya tadi kita baru ngira ngopi, kemudian ada ilmu Quran, kita langsung tenang. Suasananya nyaman di mana itu. Tidak hanya itu, dia diberikan rahmat.
luar biasa. Jadi ini pentingnya majelis ilmu. Nah, Masya Allah. tadi belum kejawab nih Kamil sama Ahmad. Saya pengen tahu nih, Kinos pengen tahu hari-harinya di pondok tuh ngapain aja sih? Dari bangun tidur ngapain? Sampai bisa hafal Al-Quran tuh ngapain aja sih? Bangun tidur jam 3 pagi, jam berapa? setengah 4. Jam setengah 4. Tahajud. Habis itu mandi langsung. Mandi. Setengah 4 mandi. Dan mandi harus keramas. Harus keramas. Mandi besar. Supaya hilang ngantuknya. Langsung seger. Berat sih Pak Ustaz. Enggak, tapi kalau udah biasa itu menjadi ringan. Itu kebutuhan. Iya, kebutuhan. Nanti kalau udah biasa, orang sebelum subuh itu idealnya mandi. Oke, setengah 4 Ya, bangun, oke. keramas, mandi, terus Habis itu berdoa. Berzikir dulu. Berzikir habis itu berdoa. oke. Berdoa sampai jam 4:15. Habis itu zikir sampai jam setengah 5. Sholat terus? jamaah subuh dulu dong. Sholat subuh. Sebelum azan subuh sebelum azan subuh. digeser, dia zikir dulu gitu. Terus Zikir dulu. Sholat subuh. zikir, doa segala macam sampai sholat subuh. Habis Sholat sholat subuh, Berzikir habis sholat, habis itu tahfiz. Mulai jam 5. oh itu Jam- mulai belajar. belajar ngapalin tuh. Jam 5 sampai jam setengah 7. Itu ngapalin, belajar. Mengulang. Mengulang. Oke, habis itu Habis itu jam setengah 7 sarapan sampai jam 7. oke, terus 7 murojaah lagi. Murajaah. belajar lagi. Sampai jam 10. Sampai jam 10. Masya Allah, habis itu Jam 10 istirahat setengah jam. Ada kailullah juga. istirahat dulu, terus Istirahat setengah jam. Hah? Habis itu belajar lagi sampai jam 12. Masya Allah. Jam 12 ngapain? Jam 12 sholat zuhur. sholat zuhur, makan, Makan. Habis itu tidur. 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 Sampai Jam 2. sampai jam 2. Masya Allah. Jam 2 mulai lagi. Masya Allah. Keren. Setiap Itu. hari gitu ya, setiap hari gitu, Masya Allah. Pantesan udah kayak Itu. ditempa gitu ya. Itu luar Buya biasa. betul. Manjada. Wajada. Pak Ustadz tes lagi nih Pak Ustadz, coba kasih lagi Pak Ustadz. Kasih mau Quran apa? Satu hadis? kata Pak Ustadz, kata. Kata Al-Qur'an gitu. Ah. Wal yakhshalladzi gimana? وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Apa? Surat An-Nisa An-Nisa halaman berapa? halaman yang ke-78. 78. Memastikan 78. Terus itu Atas apa di bawah? Oke. Baris berapa mungkin? Itu surat ayat ke berapa? Ayat yang ke-9. Ayat ke-9. Ayat ke-9 tadi surat ke berapa? Surat yang ke-4. Baris ke berapa? Kata-kata wal yahsa baris ke Lima. berapa? Baris Hah? ke-5. Baris ke berapa? 5. 5. 1 2 3 4 5. 5 di akhir atau di tengah? Di awal. Oh, di awal. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Saya tadi langsung kaget karena itu saya tersindir dengan ayat ini. Kenapa Pak Ustadz? Karena ayat ini bicara tentang kita. Bagaimana jangan sampai meninggalkan dzurriatan di'afan. Jangan sampai anak-anak kita lemah. Jadi anak jangan sampai dibiarkan lemah. Lemah itu lemah fisiknya, psikisnya, rohaninya, mentalnya, dan utamanya adalah keberagaman. Ini luar biasa. Jadi terinspirasi. Kalau bisa anak-anak kita juga seperti Kamil sama Amin, Ahmad. amin. Nah, Iya. Buya pengen tahu juga ini kan tadi Datri membahas anak. Sampai sekarang tadi mulai dari umur 5 tahun. Sekarang Kamil sama Ahmad udah 13 dan 14 tahun. Kalau misalnya orang-orang awam seperti ini Fauzi gitu ya, yang belum hafal gitu, padahal gue juga belum hafal. Itu masih bisa nggak misalnya umur 30 sekian, pengen hafiz Quran lah. Sudah terbukti umur 70 tahun pun bisa menyelesaikan 30 juz. Tapi mungkin waktunya berbeda. Waktunya dia nggak bisa terlalu ngoyo banget gitu ya. Tapi insya Allah pasti Allah mudahkan. Pasti. Itu udah janji Allah Pak Itu Ustadz. janji Allah. Karena kalau Allah masalah yang hafalan, menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaga. Menjaganya dengan begitu. Ayatnya walladzina jahadu fina. Terus lanjut. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. terjemahnya
Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka kepada jalan-jalan kebaikan yang layak kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Wih, Masya Allah luar biasa. Kalau sungguh-sungguh loh ya. Cuman masalahnya sungguh-sungguh apa enggak? Gitu. Iya, benar-benar. Tadi katanya ada yang 6,5 tahun. Iya, saya tadi minta diajak ke sini nggak? Iya, saya ajak tapi anak kecil. Saya udah titip tadi ada teman, tolong antarin ke sini ya. Mau dong, saya pengen tahu juga. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ada siapa nih? Siapa dulu dong? Saya Buya dulu. Oh, masih ngantuk kayaknya ya. Duduk. Mau di pangku atau mau di sini? Di sini ya. Namanya siapa nih? Siapa namanya nih? Ayo. Namanya? Uwais. Umur berapa Uwais? Uwais umur berapa nih? 6,5. 6,5 tahun. Senyum dong, senyumnya mana? Udah hafal berapa ini? Udah berapa juz? 28. 28 juz. 28 Di juz. usia 6,5 tahun. 6,5 tahun, 28 juz. Kino sudah berapa tahun? Apa? Uwais. Nama panjangnya siapa, nama lengkapnya saya? Nah, ini Pak Uwais nih. Oh, Masya Allah. Oh, makasih banyak Om. Aduh, Kalau enak ya. Anak zaman sekarang kan di rumah nonton YouTube, nonton apa tuh namanya Elsa lah gitu. Saya ini nontonnya Al-Quran loh. Nama lengkapnya siapa sayang? Siapa nama lengkapnya siapa? Cah bagus. Akbar Uwais Al-Qarni. Siapa sayang? Muhammad Akbar Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, bener ya. Boleh izin tadi sesuai janjinya kan kalau udah dikasih minuman sama Om Fauzi mau dites boleh ya? Ya, sama Pak Ustadz boleh ya? Boleh. Oh, mantap. Pak Ustadz, sikat Pak Ustadz. Ini dari ini ada namanya Uwais. Yang ngetes aja tidak lebih ngerti dari Ih, banget. Pak Ustadz tahu aja. Tapi juz 25 sama 24 belum Ustadz. Oke. Oh, gitu. 25, Itu 24 catatan aja. Oke. Dua lagi berarti ya? Ya, tinggal dua Udah, lagi yang belum. pakai ini aja. Saya juga biar saya juga masih Sambil mudah-mudahan murajaah, bisa. Ya. Oke ya. Nah, ya saya enggak. Lihat Ustadz dong. Wa basyiril ladzina amanu Wabashiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, itu surat apa? Boleh tanya nggak? Surat apa tuh sayang? surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat belum dia. Ayat belum belum. sampai. Ayat 25 ya, gitu ya. Satu halaman ke depan paling atas. Maju satu halaman paling atas. Paling atas apa? Dari Al-Baqarah. Maju dari Al-Baqarah 25. Tadi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Betul nggak Pak Ustadz? Qalu Iya. ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Masya Allah. Bisa dites pakai halaman Iya, gitu? itu Itu halaman berapa? maju lagi 2 halaman coba nak. Ayat Maju paling dua atasnya halaman, apa ya. sayang? Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudabbiquna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'um mir rabbikum azim. Coba satu lagi. Ayat paling bawahnya apa sih bunyinya? وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Masya Allah. Aku itu yang dibaca itu semua ayatnya hafal, tapi saya nggak ngerti itu di halaman berapa, itu di Iya, Pak Ustadz. berapa. Itu Masya Allah. Itu ayat-ayatnya saya hafal. Di gitu. tes halamannya Iya, loh. Halamannya Gimana coba sampai jelasinnya? 2 ke 8, saya kan Masya Allah luar biasa. Iya. Lukino saja saya cek yang idaja, ina atau ina saja belum tentu yang ke Saya depannya. ketawa dulu bentar ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa loh. Padahal masih umur 6,5 tahun. Tapi kalau arti udah bisa?
Belum. Nanti abis ini dia selesai 30 juz. Urutannya emang hafalnya gitu Bu ya? Gitu. Ya. Hafalin dulu. Hafalan dulu, abis itu baru dia mengerti artinya. Terus ini juga tajwidnya kita betulin. Wakaf di mana boleh, ibtida. Jadi nggak boleh sembarangan, Al-Quran itu nggak boleh sembarangan berarti juga Mas Kinos. Dibetulin. Terus sambil nomor ayatnya. Nah setelah itu baru terjemahnya. Habis itu udah bisa terjemah, nanti terjemah dalam bahasa Inggris lagi. Habis itu 500 hadis. Ngomongin bahasa Inggris pas banget nih. Selain pelajaran agama, pendidikan agama, terus belajar apa lagi? Sekolah apa lagi? Sama seperti orang umum. Seperti umum semuanya. Iya, sekolah di situ semuanya. Sekolah di situ semua. Gurunya juga banyak. Enggak, karena kami khusus untuk anak yatim aja. Jadi ini hanya anak yatim aja, dan itu kami menyelenggarakan di situ tuh sampai tingkat SMA. Sudah berapa tahun? Buya sudah berapa tahun? Kami baru mulai itu 2015 akhir gitu Ustaz. Baru ini tahun yang ke-6 ya. Iya. Kamil cita-citanya apa sih Kamil kalau boleh tahu? Dulu pengen jadi IT. IT? Ahli IT. Tapi sekarang ulama. Komputer nih berarti. Komputer. Jadi ulama. Jadi ulama yang ahli IT gitu ya? Ya, ulama ahli IT. Belum ada. Udah dulu Pak Ustadz? Ada lah pasti ya. Ada ya. Kalau Ahmad, pengen jadi apa? Dulu ingin menjadi dokter. Masya Allah. Dokter apa? Spesialis apa? Umum. Kok umum? Umum pasti. Abis dari umum mau spesialis apa? Misalnya syaraf, jantung, THT. Tapi pengen jadi dokter ya. Terus kalau Uwais pengen jadi apa Uwais? Belum. Uwais mau apa sih? Mau jadi apa sih Uwais? Uwais lagi seneng main apa sih sekarang? Nggak pakai main-main gitu ya. Main pesawatan. Pesawat. Di pondok itu kalau dia main pesawat terus. Iya. Ini kan kondisinya mereka ini masih punya ibu berarti ya? Ibu masih bisa. Boleh ketemu kan? Boleh. Boleh. Jadi aturan pondok tuh setiap 3 bulan mereka boleh dibesuk oleh ibunya. Gitu. 3 bulan boleh dibesuk. Pak Ustadz, ini anak-anak yang spesial lah, istimewa. Biasa. Nggak lahir gitu aja tanpa ada sentuhan rahmat Allah mungkin. Itu gimana ngelihatnya Pak Ustadz? Pertama begini, bahwa tugas orang tua itu sebetulnya sesuai yang diamanahkan dan doa kita di dalam surat As-Saffat ayat 100. Coba untuk saya terangkan As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah kami anak-anak yang soleh. Tugas orang tua tidak mendidik anak supaya mahir dalam segala bidang. Tidak ada tuntutan anak itu harus pintar matematika, biologi, kimia, semuanya. Yang penting jadi anak soleh. Syukur dia mengetahui ilmu-ilmu nafi. Maka 4 kekuatan ini harus ada pada keturunan generasi sepeninggal kita. 1, aqidatus shahihah. 2, akhlakul karimah. 3, taklim ilmu-ilmu nafi. Dan yang keempat adalah amalus soleh. Sebagaimana diwasiatkan juga di dalam surat An-Nisa ayat 9. Yang tadi sudah kita baca bersama, bagaimana anak-anak tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan dzurriatan di'afan. 1, jangan sampai lemah di rongga dadanya. 2, jangan sampai juga lemah di rongga kepalanya. Dan yang ketiga, jangan sampai lemah di rongga perutnya. Sandang, pangan, papan, kesejahteraan semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, tetapi juga orang yang terpenuhi di 3 rongga itu. Itulah amanah dan pesan Allah kepada generasi-generasi yang akan datang. Amin ya Rabbal